Dok, kan makin ke sini penambahan kasus COVID itu semakin tinggi, padahal Hmm, semua petugas masyarakat tidak henti-hentinya mengingkarkan protokol kesehatan. Itu bagaimana itu, Dok? Tanggapannya? iya, jadi memang ini kan kita sudah cukup lama ya, cukup lama melalui masa pandemi ini. Di satu sisi masyarakat juga sudah capek, sudah jenuh, juga mungkin sudah ada yang frustasi gitu ya dengan menghadapi corona ini. Tapi ya memang karena belum selesai ya kita tetap bagaimana caranya tetap protokol kesehatan itu 3M kita bisa kerjakan semuanya tidak hanya masyarakat tapi juga mungkin petugas, aparat, kami juga orang-orang tenaga kesehatan bagaimana caranya tetap bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan di mana saja dan kapan saja karena kan kadang-kadang kalau cuma kalau cuma saat di razia saja kemudian pada saat pagi atau pada saat ada operasi justisia saja tapi kalau malam kan banyak juga yang sudah mulai kumpul yang sudah nongkrong-nongkrong. Nah, itu kan mengabaikan protokol kesehatan itu justru yang kami takutkan gitu loh. Jadi memang ya benar-benar lah tolong semuanya punya andil bagaimana caranya kita sama-sama tetap sabar, tetap melaksanakan protokol kesehatan ya sampai selesai benar-benar masa pandemi ini. Iya, iya. Ini kan sekarang kasus didominasi OTG, Pak. Hmm. Untuk mengenali pasien OTG itu seperti apa? Kalau OTG memang nggak ada gejala ya, kan namanya OTG. Kalau sekarang istilahnya probable, itu kan didapat kalau testing. Jadi kalau di testing kan ada 3T itu penanganan COVID itu. Yang pertama testing, testing itu misalnya didapat pasien konfirmasi positif. Nah, kemudian dilaksanakan tracking. Di tracking misalnya satu pasien itu sekitar 20 sampai 30 orang. Dari 20 sampai 30 orang itu begitu diperiksa juga ternyata dia juga positif sebenarnya tapi dia nggak ada gejala. Nah, namanya kan OTG. Sebenarnya dia sudah membawa virus dalam tubuhnya tapi dia tidak memberikan gejala. Nah, ini berbahaya sebenarnya, berbahaya kalau dia nanti ketemu masyarakat yang mungkin daya tahan tubuhnya tidak sekuat dia ya dia bisa nularkan. Kemudian yang kedua juga kalau orang itu mobilitasnya tinggi pergi kemana-mana dan sebagainya itu makin makin kemana-mana juga si virus coronanya itu gitu loh. Jadi memang terus terang aja ini kesulitan tersendiri menghadapi OTG ini gitu. Iya. Ada info kalau pasien OTG itu suatu bisa drop dan Hmm. bisa bergejala. Itu yang mempengaruhi itu apa, Dok? Jadi kan OTG itu ada fenomena baru sebenarnya di corona itu yang namanya heavy hypoxia. Heavy hypoxia itu artinya sebenarnya pasien itu sudah hipoksia. Hipoksia itu artinya saturasi oksigen dalam tubuh pasien itu sudah di bawah normal. Arti misalnya kalau normalnya 100%, 99%, nah ini kan misalnya 80 misalnya ya, atau 82% misalnya begitu. Tapi pasien itu seperti normal-normal saja, jadi tetap beraktivitas, tetap melaksanakan kegiatan, tapi begitu diukur oksigenisasi di jaringan atau saturasi oksigen, dia sudah hipoksia. Nah, ini bahaya kalau dia makin hari itu si virusnya itu nyebar kemana-mana, akhirnya itu bisa terjadi kerusakan yang berat dalam sistem pernapasan sehingga si pasien itu bisa memerlukan ICU, memerlukan ventilator dalam waktu yang sebentar gitu loh tanpa dia sadari. Nah, ini yang kita sangat takutkan dengan fenomena sekarang tentang pasien-pasien yang kita bilang dengan heavy hypoxia itu. Heeh. Untuk pasien orang tanpa gejala ini yang bisa dikatakan sembuh itu seperti apa, Dok? Jadi orang tanpa gejala kayak tadi yang saya bilang habis di tracking dia positif, dia tuh harusnya wajib isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri meskipun dia tanpa gejala karena kan buat dia tidak tidak memberikan efek yang buruk, tapi kalau dia keluar kemudian dia beraktivitas bersinggungan dengan masyarakat apalagi tidak menerapkan protokol 3M, jadi itu juga akan membahayakan orang yang bersinggungan dengan dia. Jadi makanya kita minta mereka untuk isolasi mandiri minimal 10 hari. Minimal 10 hari tanpa gejala sih memang kalau di revisi yang kelima tuh disebut dia sembuh sebenarnya. Tapi kalau kita takut kita tambahlah sebentar 4 hari jadi pas 2 minggu orang-orang yang tanpa gejala ini benar-benar nggak ada gejala sih sebenarnya udah sembuh. Tapi tetap kalau dia melaksanakan aktivitas di luar ya tetap melaksanakan protokol 3M gitu. Kalau misalkan OTG itu dirawat
isolasi di rumah itu apa saja yang diperhatikan? Ya, itu OTG itu kan ternyata di lapangan itu nggak semua punya rumah, nggak semua punya tempat untuk isolasi mandiri di rumah misalnya. Kan rumahnya bisa kecil, bisa memang banyak sekali penghuni di rumah itu gitu. Jadi memang susah untuk melaksanakan isolasi mandiri. Nah, yang ini memang harusnya pemerintah menyiapkan ya tempat-tempat khusus, misalnya kayak kalau di Jakarta tuh Wisma Atlet, misalnya kalau di Palembang itu Wisma Atlet Jakabaring misalnya ya, yang saya dengar. Jadi karena kalau dipaksakan dia isolasi mandiri di rumah karena memang lingkungannya tidak layak ya, mungkin karena terbatasnya luas rumah, terbatasnya jumlah ruangan, begitu banyaknya orang dalam satu rumah itu. Nah, itu kita memang harusnya kita taruh di suatu tempat, kemudian kita ajarkan. Jadi kan isolasi mandiri itu juga kendalanya si pasien atau orang yang isolasi mandiri itu sering bosan. Kita juga kasih tahu bagaimana cara menghadapinya, bisa olahraga, bisa berjemur ya, kemudian cukup istirahat, makan makanan yang bergizi, sehingga melalui hari yang 10 sampai 14 hari itu ya dia juga mungkin tidak sampai sakit yang lain, misalnya sakit depresi dan sebagainya. Itu juga harus dikoordinir sama nakes ataupun aparat setempat, misalnya Pak RT atau lurah yang ada di lingkungan itu gitu. Untuk hasil swab itu kan di atas 29 itu sudah tidak bisa menularkan nggak sih dok? Jadi di PCR itu ada namanya CT itu kurva threshold ya. CT itu memang paling tinggi 40. Ada penelitian di WHO itu kalau dia sudah di atas 29 itu sebenarnya daya menularnya itu juga rendah sebenarnya, dan pasien itu sudah menuju kesembuhan. Cuma kan memang sekarang di revisi kelima itu pasien-pasien yang keluar dari rumah sakit itu tidak diwajibkan lagi untuk swab lagi. Nah, ini memang kalau memang nilai CT-nya sudah di atas 29 apalagi 30 lebih itu memang dia menularnya itu sudah sedikit ya atau berkurang. Tapi tetap kita takut kalau misalnya dia berdekatan dengan orang-orang yang mempunyai sistem imun yang rendah ya, anak-anak, orang lansia atau orang-orang yang punya penyakit yang berat. Nah, itu juga tetap berbahaya. Buat si pasien itu sudah tidak berbahaya lagi, tapi virusnya itu kalau misalnya menular ke orang-orang yang tadi itu masih tetap bisa memberikan sakit gitu. Berarti harus di atas 39 dok ya? Di atas 29. Tidak menular. Bukan tidak menular, masih menular tapi sedikit lah. Daya tularnya tidak akan seganas kalau kurang dari 29. Terakhir dok, bagaimana cara mengedukasi masyarakat yang takut dan terlalu khawatir sih dok, yang berlebihan jika memiliki tetangga atau saudara yang terpapar COVID-19 walaupun sudah dinyatakan sehat itu dok? Oh iya, jadi memang kalau saya sih bilangnya kita ini dengan corona itu nggak boleh lalai. Artinya lalai itu meremehkan, menganggap ya istilahnya, apalagi ada bilang itu cuma hoax dan sebagainya. Tapi juga nggak boleh lebay gitu loh. Jadi yang lebay itu artinya berlebihan juga ketakutannya kan, sehingga orang yang sudah sembuh dari rumah sakit yang sudah dinyatakan boleh pulang itu kita tetap tidak boleh atau kita tidak terima. Nah, itu juga nggak boleh, itu namanya lebay juga. Jadi memang yang proporsional saja. Jadi kita lalai nggak boleh, lebay juga nggak boleh, selalu waspada, selalu hati-hati. Kemudian juga, tapi kalau memang sudah ada pernyataan sembuh ya kita juga jangan tolak gitu ya. Yakinlah bahwa pemerintah itu tidak akan mencelakakan masyarakatnya sendiri. Jadi kita juga harus ya, apalagi kan nggak ada yang mau ya, karena corona ini nggak ada yang mau. Cuma kan istilahnya kan ya nasib lah, sehingga orang itu kena, atau memang karena orang itu ada sistem dalam tubuhnya yang lemah sehingga dia kena corona ini. Jadi mari sama-sama ya, kita yang sudah sembuh ya kita rangkul, kita tetap aja bermasyarakat, sehingga kita sama-sama melalui corona ini dengan bersama-sama ya.